Lah ortopraksia itu apa? Lebih kepada akhlak ya, lebih kepada moral. Moral yang landasannya adalah hukum 10. Jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau berdusta, dan lain-lain, yang dilandasi dengan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nanti banyak itu, jabarannya banyak itu rincian di situ. Jadi iman Kristen itu bukan agama syariah seperti Islam. Itu syariah yang ditegakkan. Aturan ini, aturan ini, aturan ini. Malah mau ke kamar mandi aja ada aturannya. Kaki kanan dulu yang masuk, doanya begini, kaki dulu. Gitu kan kalau dalam Islam. Kita bukan itu. Kita adalah pembenahan batin. Bagi kita adalah pembenahan batin. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita di hadapan Tuhan dan memperlakukan sesama kita dalam cinta kasih. Itu intinya dulu. Jelas ya? Jadi kalau kita mau belajar ortodoks, kita harus tahu ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Nah, sekarang kita mulai ortodoksia dulu. Seperti di dalam agama-agama lain, di dalam mereka memulai ajaran landasan agamanya, akidah mereka, mereka punya ringkasan-ringkasan ajaran itu. Kalau Islam dalam bentuk syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu Islam. Nah, lalu dari syahadat ini ada penjabarannya dalam rukun iman. Ada 6 rukun inam dalam Islam, yaitu percaya Allah, percaya malaikat-malaikatnya, percaya nabi-nabi yang diutusnya, percaya kitab-kitab yang telah diturunkannya, percaya pada takdir, dan percaya pada hari berbangkit. Itulah Islam. Kalau Hindu tadi sudah kita bahasan, yaitu percaya, mari silakan masuk. Dalam Hindu percaya pada Brahman, atau orang Indonesia menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Percaya kepada Atman, yaitu bahwa jiwanya manusia itu adalah percikan dari Sang Hyang Widiwasa. Percaya pada karma pala, perbuatan. Karma itu sama dengan, itu terkait dengan kata karya. Apa karya? Perbuatan. Jadi kata karma itu kalau bahasa Arabnya amal, sama aja itu. Karma dan amal itu sama saja. Hanya satu bahasa Sanskerta, satu bahasa Arab. Artinya perbuatan. Lalu percaya pada karma baik dan karma jahat. Percaya pada penitisan. Lalu percaya kepada moksha. Itu kalau Hindu. Buddha juga, agama Buddha juga punya syahadatnya, namanya Triratna, di mana setiap ibadah mereka akan mengucapkan itu. Budang caranang gacami, aku berlindung pada Buddha.
Damang caranang gacami, aku berlindung pada Dharma. Sanghang caranang gacami, aku berlindung pada Sangha, yaitu kumpulan para biku. Lalu berlindung pada tiga hal ini, orang Buddha mengharapkan mereka nanti akan mengalami pelepasan dari lingkaran hidup dan mati. Jadi konsep keselamatan orang Buddha adalah mirip dengan Hindu sih. Lepas dari lingkaran hidup dan mati. Lalu menyatu dengan, kalau orang Hindu disebut Brahman. Kalau orang Buddha menyebutnya Nirwana. Nirwana itu bukan surga. Nirwana itu dalam keadaan dia antara tiada dan ada dan tiada. Banyak orang keliru ya, masuk Nirwana, masuk surga. Tidak ada masuk Nirwana, menyatu dalam Nirwana. Itu konsepnya Buddha. Jadi agama Buddha konsepnya pertama, hidup ini duka, penuh dengan ketidaknyamanan, penuh dengan kesengsaraan. Penyebab duka adalah tanha katanya. Tanha itu adalah keinginan yang tidak bisa dibendung. Nah, ada pelepasan dari duka namanya nirodha, jalan. Nah, nirodha ini pelepasan ini, nah, ini ada cara pelepasannya itu melalui 8 jalan sempurna. Itu disebutkan apa itu? Ya. Itulah agama Buddha. Ya. Jadi saudara, saya beritahu ini supaya tahu sedikit agama-agama lain. Ya. Sebab kalau kita tidak tahu agama lain, ya kita menjadi sempit pandangan kita. Ya. Nah, kalau ortodoks bagaimana pengakuan imannya? Kita juga punya syahadat, pengakuan iman. Hanya syahadatnya bukan 2 kalimat, syahadatnya 12 kalimat. Namanya pengakuan iman. Bunyinya 1, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini kalimat pertama atau artikel pertama. Yang kedua, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Yang ketiga, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia. Yang keempat, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan. Yang kelima, dan dia bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ketujuh, dan dia naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Kedelapan, dia akan datang lagi
dalam kemuliaan untuk mengadili orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. 9. Dan aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. 11. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini 10 atau 11 ini. Terus aku menunggu kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Untuk setiap orang yang mau belajar iman ortodoks harus hafal ini. Makanya saya minta untuk direkam supaya nanti dihafal. Supaya apa? Supaya tidak lupa apa yang saya harus percayai. Nah, semua akidah daripada iman ortodoks itu diringkas dalam pengakuan iman ini. Ya. Saya mulai pengakuan iman yang pertama. Aku percaya pada berarti kalau kita mau menjadi orang ortodoks, pertama-tama keyakinan itu harus muncul dari hati kita. Aku percaya. Entah suamiku percaya atau tidak, entah orang tua percaya atau tidak, anakku percaya atau tidak, tapi aku percaya. Percaya itu harus keluar dari hati, diucapkan oleh mulut. Dan ini harus suatu keyakinan yang kalau menggunakan bahasanya orang Islam itu yang hakul yakin, yang betul-betul yakin. Nah, keyakinan ini bukan takhayul. Ada orang yakin tapi takhayul. Maka dalam iman ortodoks keyakinan bukan takhayul. Karena aku percaya pada, berarti ada sandarannya. Ada sasaran dari yang dipercayai. Nah, sasarannya itu dari mana? Dari sesuatu yang dinyatakan oleh Allah. Oleh karena itu, iman ortodoks bukan karangan manusia. Iman ortodoks bukan karangan teolog, bukan karangan pendeta atau romo, bukan. Ini berasal dari wahyu ilahi. Nah, wahyu itu apa sih? Kalau wahyu itu diterjemahkan dari bahasa Arab sebenarnya. Dan artinya sebenarnya beda dengan wahyu dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, kata wahyu itu bunyinya apokalipsis. Apa bunyinya? Apokalipsis. Artinya apokalipsis itu pengungkapan atau penyataan. Jadi artinya begini, sesuatu yang tadinya tersembunyi, tidak diketahui oleh siapa-siapa, lalu muncul menyatakan diri. Nah, itulah wahyu. Nah, kita mengenal Allah karena Allah itu tidak dimengerti oleh siapapun, tidak dapat dilihat, tidak ada wujud fisiknya. Kalau tidak ada wahyu ini, kita tidak akan mengenal Allah. Kalau tidak ada pengungkapan ini, kita akan mengenal Allah.
Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Jadi Allah itu gaib, tidak bisa digambarkan seperti apapun. Banyak orang Kristen keliru membayangkan Allah itu ya Yesus itu loh manusia yang kamu sembah. Padahal kita mengatakan tak seorang pun yang melihat ya, dan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Daud juga mengatakan yang sama. Daud mengatakan bahwa sungguh engkau besar ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada yang dapat disamakan dengan engkau. Saya lupa ayatnya yang tepatnya, tapi ada kata-kata itu. Berarti kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu bagaimana. Dia bukan seperti manusia, dia bukan seperti binatang, dia bukan seperti langit, dia bukan seperti bulan, dia bukan seperti kayu. Tuhan adalah gaib. Ya, artinya tidak difahami oleh panca indera. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tuh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, kadang-kadang pendeta mengatakan, Tuhan saudara Allah kita siapa? Jawab Yesus. Kalau saat itu jawab salah, saya akan bilang gitu. Mengapa salah? Nanti saya jelaskan. Tidak ada kita mengatakan Allah itu Yesus, itu tidak ada. Yesus Allah ya. Kalau Allah Yesus tidak. Bedanya apa? Bagaimana saya mengatakan Daniel itu manusia atau manusia itu Daniel? Yang benar yang mana? Daniel itu manusia atau manusia itu Daniel? Yang benar yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Saya memang manusia, bukan kucing, bukan kursi. Ya kan? Tapi bahwa manusia itu Daniel. Nah, yang lain ini siapa terus? Yesus Allah benar. Yesus itu Allah benar karena dia itu firman-Nya Allah yang adalah Allah. Tetapi kalau Allah itu Yesus lah, Bapa siapa, Roh Kudus siapa terus? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Maka dikatakan dari 1 Yohanes 4 ayat 12 itu, baca lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Ya, jadi sesuatu yang gaib karena ternyata itu Dia bisa tinggal dalam kita kalau kita mengasihi. Berarti kan bukan sesuatu yang fisik. Ya kan? Kita baca juga dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya Allah itu tidak mati, tidak lahir, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia tidak terciptakan, dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak juga. Lah kok Yesus anak Allah? Yaitu nanti. Jadi menurut ayat ini satu-satunya yang tidak takluk kepada maut adalah Allah. Terus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak dikatakan bersemayam dalam tempat terang gitu loh. Kayak kita di tempat terang karena ada lampu. Kalau dia bersemayam dalam terang itu sendiri. Kalau bahasa Arabnya nur. Dia tinggal di dalam nurnya sendiri.
Karena dia sendiri juga bentuknya nur, cahaya, terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah nur. Allah huwa an-nur katanya. Kalau dalam bahasa Arab. Gusti Allah menika cahya. Nggak ada rupa, nggak ada wujud, tidak bertempat dan tidak memiliki waktu. Dia ada dengan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, tanpa awal, tanpa akhir, dan tidak ada wujudnya seperti kita. Jelas ini ya. Nah, karena itulah keberadaan Allah. Maka Allah itu adalah gaibnya segala yang gaib. Sehingga kalau kita mau mencari Allah dengan pikiran kita, dengan usaha kita, mustahil. Seperti Bapak Ibu ini yang tadinya tidak kenal saya, lalu ketemu. Supaya saya dikenal, saya gimana? Saya menyatakan diri saya Romo Daniel, saya dari sini, gitu kan? Nah, itulah apokalipsis, penyataan diri. Nah, karena Allah itu keadaannya tidak dapat dimengerti manusia, wujudnya gimana tidak diketahui, maka harus ada pihak Allah yang menyatakan diri. Ini loh aku. Nah, penyataan diri Allah supaya kita tahu dia, itulah namanya wahyu. Ini loh aku. Jelas ya? Nah, wahyunya Allah itu ada dua. Cara Allah menyatakan diri itu ada dua. Pertama, wahyu umum atau wahyu alamiah. Yang kedua, wahyu khusus, di mana dia mengintervensi langsung ke dalam kehidupan makhluknya. Wahyu umum itu apa? Wahyu umum itu dinyatakan melalui segala ciptaan yang ada. Sehingga ciptaan Allah ini bisa menjadi sarana manusia memahami, oh rupanya ada pencipta itu. Coba kita baca di dalam Mazmur pasalnya 19 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu dia. Memangnya ada suara dari langit cerita, ini loh aku tak ceritain ada Allah lo di sini gitu. Langitnya ngomong gitu. Enggak. Tapi dikatakan langit menceritakan apa katanya? Kemuliaan Allah, terus dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Karena begini, kalau kita merenungkan langit, kita sendiri itu merenungkan bintang-bintang, siapa ya yang menjadikan ini kok tiba-tiba ada seperti itu? Melalui perenungan, melalui memikirkan tentang kejadian, makanya orang berpikir pastilah ini ada yang membikin, karena segala sesuatu itu ada yang membikin, nggak mungkin ada dengan sendirinya gitu kan.
Jadi dengan merenungkan ciptaan alam itu akhirnya manusia menyadari ada yang melebihi dari langit dan cakrawala itu. Ada baju pasti ada tukang jahitnya. Ada sepatu pasti ada tukang sepatunya. Ada anak-anak pasti ada orang tuanya. Ada rumah pasti ada orang tukang batunya. Nah, kalau ada langit dan bumi pasti ada tukang buat langit dan bumi. Dari renungan inilah akhirnya manusia menyadari tentang adanya kuasa di atas dirinya. Itulah sebabnya orang dari suku yang paling primitif pun menyadari tentang ada roh yang maha tinggi. Entah sebutannya apa. Hanya karena mereka tidak tahu, akhirnya yang dianggap maha tinggi tadi gunung, maka gununglah yang disembah. Yang dianggap maha tinggi tadi pohon, pohonlah yang disembah. Tapi bahwa manusia mempunyai penyembahan itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu ada kerinduan terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan akhirnya itu dinyatakan Allah pertama melalui ciptaannya ini. Teruskan ayat Mazmur itu. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Nah, berita tentang adanya kemuliaan Allah itu diteruskan. Artinya gini, ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Ada nggak matahari, bintang-bintang hari Jumat di atas? Ya ada. Kalau orang merenung, oh ada penciptanya. Besok masih ada nggak? Lusa masih ada nggak? Berarti hari meneruskan cerita itu kepada hari. Terus menerus ada cerita ini. Terus menerus bahwa adanya alam ini berarti ada yang membuat cerita itu selalu. Hanya teruskan. Dan malam menyampaikan pengetahuan. Iya, malam ada bintang-bintang gitu kan. Malam nanti bintang-bintang ada, malam besok bintang-bintang juga ada, dan seterusnya. Terus tidak ada berita dan tidak ada kata. Meskipun tidak ada berita, meskipun tidak ada kata, nggak ada suara dari langit kan, toa gitu, halo ada Allah di sini kan, enggak ada berita, enggak ada suara. Tapi itu terpatri dalam pemikiran dan batin manusia. Terus apa katanya? Suara mereka tidak ada. Ya kan? Tetapi gema mereka sampai terpancar sampai seluruh dunia. Sampai suku Eskimo yang tinggal di kutub sana itu pun dulunya percaya pada Allah yang begitu itu. Mereka sekarang hampir semuanya udah jadi ortodoks. Orang-orang Eskimo itu sudah menjadi orang Kristen ortodoks sekarang. Tadinya enggak, mereka menyembah beruang, menyembah apa gitu kan. Suku-suku di Afrika, pedala ya ada penyembahannya macam-macam. Mereka tahu ada sesuatu, tapi mereka tahu siapa itu. Ya. Jadi biarpun tidak ada suaranya di langit, tetapi gemanya terdengar di mana-mana. Itulah wahyu umum. Penyataan tentang adanya sesuatu, entah disebut apa. Secara umum kepada semua manusia dari segala macam latar belakang, dari segala zaman. Sehingga mereka menyadari tentang adanya sesuatu. Jelas ya? Itu ditegaskan juga dalam Roma pasal 1 ayat 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Nah, apa yang dapat mereka, maksudnya bangsa-bangsa ini,
bangsa-bangsa yang tidak punya agama yang benar ini, apa yang mereka tidak dapat ketahui tentang Allah? Apa itu yang tidak dapat ketahui? Sebab Allah telah menyatakannya. Enggak, apa yang tidak diketahui itu apa? Karena apa yang dapat mereka ketahui. Yang dapat mereka ketahui itu apa itu? Nyata bagi mereka. Iya, teruskan. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, Allah menyatakan kepada mereka. Terus? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Nah itu apa itu? Kekuatannya. Kekuatannya, kekal, dan kelahirannya, keilahiannya. Dan orang tidak tahu itu keilahiannya itu. Dapat tidak nampak dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Itu teruskan, Bu. Dapat nampak kepada pikiran dan dapat nampak pada pikiran. Dan sejak dunia hanya orang yang berpikir saja yang tahu beragama dengan benar. Makanya kalau ada orang mengatakan, tidak usah dipikirkan, imani saja. Kamu ngajak bodoh ya? Ada banyak orang itu kan? Nggak usah pikirkan, bodoh, diimani saja. Oh, kamu ngajak bodoh, itu namanya. Padahal keberadaan Allah ini nampak pada orang yang berpikir. Meskipun mata tidak melihat, akal dapat menyungguhkan. Ya. Dan makanya Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala apa? Pikiranmu. Ya. Iman Kristen yang benar tidak mengesampingkan fungsi pikiran. Yang benar ya. Karena banyak yang tidak benar, ngawur itu terusan. Tidak usah dipikirkan, percayai saja. Nah, kalau kamu masuk sumur, percaya. Nampak pada pikiran dari terus. Nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan. Jadi orang yang mau menggunakan pikirannya untuk merenungkan karyanya Allah ini akan menemukan bahwa alam ini tidak jadi sendiri. Alam ini ada yang menjadikan. Itulah wahyu umum yang pertama. Wahyu umum yang kedua itu nampak pada proses alam ini. Ada hujan, ada angin, ada banjir, ada gempa, ada apa. Dan sering manusia tidak dapat mengendalikan itu. Akhirnya manusia menyadari bahwa ada kuasa di atas mereka. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul 14 ayat 14 sampai 17. 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu turun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, karena tadinya mereka mau menyembah Paulus dan Barnabas. Dianggap dewa, satu dianggap dewa Hermes, satu dianggap dewa Zeus. Diingatkan, dihentikan untuk tidak melakukan itu. Terus 16. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. ya, zaman yang lampau sebelum Kristus datang, bangsa-bangsa punya jalannya sendiri-sendiri.
Orang Batak punya agamanya sendiri, orang Nias punya agamanya sendiri, orang Cina punya agamanya sendiri, orang Jawa punya agamanya sendiri, orang Bali punya agamanya sendiri. Mereka punya jalannya sendiri-sendiri. Zaman lampau. Terus 17, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya. nah, meskipun begitu kelihatannya mereka tidak tahu apa-apa. Bukannya ia tidak menyatakan diri, dia tetap mewahyukan dirinya dengan cara apa? Teruskan. Dengan berbagai-bagai kebajikan. Dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan, menurunkan hujan, terus dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Memberikan musim-musim bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Itu adalah bentuk pewahyuan umum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam budaya Jawa dulu, kalau orang panen, mereka bersyukurnya kepada siapa? Dewi Sri, dewinya padi. Berarti mereka percaya bahwa ada dewa yang mengendalikan alam ini. Nah, jadi dari proses alam ini manusia mulai berpikir, nah mungkin ini jalan sendiri. Pasti ada yang mengatur. Sehingga akhirnya dari situlah manusia mulai belajar untuk meminta pada yang mengatur ini. Itulah munculnya sembahyang dan doa. Dari kesadaran tentang ada yang mengatur. Tapi wahyu umum ini tidak cukup. Ya buktinya sudah ada wahyu umum sejak zaman purba, kok manusia jadi banyak penyembah berhala semua. Ya kan? Agama nenek moyang kita ini pada awalnya kan berhala semua. Tidak peduli nenek moyang kita suku apa dulu. Semuanya berhala. Karena apa? Karena mereka belum mendapatkan apokalipsis, penyataan dari Allah. Itulah akhirnya Allah mempersiapkan dengan segala macam wahyu secara umum ini. Ya. Akhirnya Allah menyatakannya secara khusus. Jangan langsung dia menyatakan diri, terutama pertama kali pernyataan wahyu khususnya Allah ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah nggak biarkan mereka. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Teruskan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan buminya. Terima kasih. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini adalah wahyu yang pertama kali, wahyu khusus yang pertama kali. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengatakan kepada iblis, si ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai ular, dan perempuan ini. Terjadi permusuhan dengan iblis dan wanita. Tapi ini berlanjut. Antara keturunanmu. Nah, siapa keturunan iblis itu? Ada yang tanya dulu, apa keturunan iblis itu? Tuyul, Romo. Bukan, itu bukan tuyul. Mentang-mentang katanya tuyul bentuknya kecil gitu. Apa itu anaknya iblis? Bukan itu. Siapa yang disebut dengan keturunan iblis ini? Orang-orang yang nanti akan memusuhi Yesus dan menyebabkan penyalibannya. Matius 3:7. Tolong bacakan.
Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya itu. Mereka itulah keturunan ular itu. Orang-orang inilah keturunan ular itu, iblis itu, karena iblislah yang ingin menghancurkan manusia dan menghalangi datangnya juru selamat yang akan menghancurkan mereka. Ya, terus Siapakah yang mengadakan terus Kejadian 3 ayat 15 kembali. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada keturunan iblis, yaitu orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi yang membenci Yesus. Dan nanti ada keturunan perempuan. Di dalam banyak budaya, anak itu nama marganya diambil dari siapa? Ayah. Berarti kalau gitu secara budaya, anak itu keturunan siapa? Keturunan laki-laki atau keturunan perempuan? Keturunan laki-laki. Nah, nanti ada keturunan perempuan. Berarti akan ada bayi lahir hanya dari perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Siapa ini? Yesus. Jadi nubuat pertama tentang akan datangnya Yesus yang dilahirkan oleh perawan. Inilah yang hanya terjadi permusuhan antara si ular dan keturunan si perempuan ini, keturunan Maria. Teruskan. 16. Enggak, masuk 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu berarti Yesus datang yang akan menghancurkan iblis ini. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Mulanya apa? Mula sejak dia jatuh jadi iblis. Terus? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan Nah iblis itu supaya dia meremukkan kepala si ular itu. Caranya gimana? Ibrani 2 ayat 14. Ayat 14. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama. Maka ia, yaitu firman Allah, itu menjadi sama dengan mereka, menjadi manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, jadi persis seperti manusia dalam segala-galanya. Terus? Supaya oleh kematiannya. Nah, supaya bisa mati. Sebab kalau dia wujudnya wujud ilahi, mana bisa mati? Allah nggak bisa mati. Maka dia mengambil wujud manusia inkarnasi agar dia bisa mati. Tujuannya apa? Supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblislah yang berkuasa atas maut, di alam maut sana, di alam neraka sana, yang berkuasa dan mengendalikan roh-roh manusia-manusia yang masuk ke sana, itu adalah iblis. Yesus masuk ke sana, loh berarti dia dikendalikan iblis dong? Enggak, ternyata. Buktinya hari ketiga dia bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit dari kuburan, si iblis tidak bisa narik dia, jangan keluar, di sini aja dalam kuburan. Tidak bisa. Dia
Yesus terlepas dari tangannya dia, dan dia tidak bisa menarik untuk masuk, tetap tinggal dalam alam maut. Berarti iblis dikalahkan oleh Yesus melalui penguburannya. Jelas ini ya. Melalui penguburannya Yesus mengalahkan iblis ini. Kembali kepada Kejadian pasal 3 itu ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya, itu simbol kakinya yang dipaku. Jadi inilah yang oleh para bapak gereja disebut sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Nah, kelihatannya para teolog Muslim abad-abad awal, ketika mereka mulai bertemu dengan para teolog Kristen Timur, mereka mendengar tentang ini. Tentang bahwa sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan, dan sebelum Yesus datang dia dinyatakan akan mengalahkan iblis. Maka untuk ngembari ajaran Kristen ini, Islam dalam abad-abad awal, terutama dari antara orang-orang Sufi, menciptakan ajaran tentang Nur Muhammad, di mana Muhammad sebelum lahir itu sudah ada dalam wujud nur. Nur itu cahaya. Dan ketika Adam diusir dari surga, karena menurut Islam Adam itu ada di langit dulunya, di bawah tahtanya Allah itu sudah ada tulisan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Muhammad sudah ada sebelum dilahirkan, tapi jelas itu pengaruh teologi logos dari Sang Kristus. Sebab Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dalam Al-Quran sendiri tidak ada penyataan itu. Itu perkembangan berikutnya. Jelas ini ya. Nah, disinilah mulai dari awal ini berkembang wahyu Allah secara khusus ini melalui bangsa Israel. Ya. Itu nanti kita lanjutkan. Kita akan lakukan baptisan dulu. Setelah itu kita akan lakukan pelajaran ini, ya.